Dhanang Karomase Brahma Jaloka Nipati Sahampati Katanjaliya Nadiwara Ayacata Canti Dasata Paraja Kajatika Dese Todamang Anuka Bimang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yadi sang labate bijang, tadi sang labate palang. Kalyana kari ca kalyanang, papakari ca papakang ti. Para Romo, Romani yang saya hormati, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, terutama umat Buddha, Wihara Swanadipa Lampung yang saya cintai, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bisa didengar suara saya? Bisa Bante. Nah, cukup jelas ya? Jelas Bante. Ya, baik. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ya. Selamat pagi Bante. Pada kesempatan pagi hari ini, kita ketemu dalam suasana sehat tentunya ya, melalui Zoom. Ya, memang saya cukup lama belum bisa berkunjung ke Swanadipa Lampung. Udah bertahun-tahun ya, tapi ya meskipun cukup lama, ya hari ini saya bisa bertemu secara tidak langsung. Ya, semoga semuanya selalu sehat dan selalu maju. Ya, saya mendapat tugas untuk menyampaikan Dhamma di sana pada kesempatan hari ini yang perlu kita ingat kembali, bahkan kita renungkan apa yang telah diajarkan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Ya, saya langsung saja pada topik pembahasan, yaitu kama dan tumimba lahir atau kama dan punabhawa. Ini bagi umat Buddha sangat penting ya untuk kita ketahui, untuk kita renungkan, untuk kita pelajari ya. Karena ini berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Ibu Bapak, Saudara sekalian, dengan mengetahui kama dan punabhawa itu, ya kita bisa mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik. Ya syukur-syukur kehidupan yang akan datang kita bisa dilahirkan di alam-alam yang menyenangkan, hingga pada akhirnya juga bisa terbebas dari lingkaran tumimba lahir ya, yang berulang kali tiada henti ya. Jadi kita ini sebetulnya akan selalu mengalami kelahiran, ketuaan, sakit, mati, kemudian lahir lagi,
tua lagi, sakit lagi, mati lagi, lahir lagi, terus demikian. Nah, itulah pentingnya kita memahami ya, kebenaran yang sesungguhnya. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, ajaran tentang karma tentunya ya, sebetulnya tidak hanya di dalam Buddhis. Ya, di zaman Sang Buddha, ajaran karma juga sudah ada. Ya, misalnya pada waktu itu adalah para guru Niganta Nataputa juga mengajarkan tentang karma ya kepada para pengikutnya, pada para siswanya ya. Nah, para guru ini sering dikenal ajarannya itu Jainisme. Ya mungkin sampai sekarang ya masih kita dengar tentang Jainisme. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kelompok guru ini mengajarkan karma adalah sebab dari semua penderitaan. Nah, jadi karma itulah sebagai sebab dari semua penderitaan yang dialami oleh makhluk-makhluk di dunia ini, khususnya para manusia. Nah, oleh karena itu, para guru ini mengajarkan kepada siswanya, kepada murid-muridnya, untuk tidak melakukan apapun juga. Jadi mereka supaya berdiam, ya, karena mereka menganggap sumber penderitaan itu adalah dari karma. Oleh karena itu, supaya tidak menderita, maka janganlah berbuat karma, ya. Maka dalam prakteknya mereka yaitu berdiam diri ya, tidak melakukan apapun juga. Nah, ini sudah ada sejak zaman Sang Buddha ya. Nah, Sang Buddha juga mengajarkan karma, Ibu Bapak, Saudara sekalian. Tetapi pemahaman karma menurut Sang Buddha itu berbeda ya, seperti langit dan bumi. Ya, kalau mereka tadi beranggapan karmalah sebetulnya yang menjadi biang kerok penderitaan setiap makhluk, terutama adalah manusia. Namun pandangan Sang Buddha, yang menjadi sumber penderitaan semua makhluk bukanlah pada karma. Nah, Sang Buddha menyatakan dengan tegas, sumber penderitaan dari semua makhluk adalah dari tanha. Nah, ingat ya Ibu Bapak, Saudara sekalian, tanha. Dan tanha ini telah disampaikan oleh Guru Agung kita di Jalan Mulia Bronsur 8 terutama ya, sebab dari duka, yaitu tanha. Masih ingat ya, ada berapa tanha? Ada 3 tanha. Ya, yang pertama adalah kama tanha. Yang kedua, bhawa tanha. Dan yang ketiga, wibawa tanha. Nah, tanha ini semuanya menjadi sebab apa? Ya, menjadi sebab yang pertama adalah menjadi sebab makhluk-makhluk terlahir kembali ya di lingkaran tumimba lahir ini. Jadi mati lahir itulah sebetulnya bersumber dari tanha. Apa itu tanha? Nah, tanha adalah nafsu keinginan rendah yang mengikat ya, mengikat makhluk-makhluk ini ya, yang terus-menerus untuk terlahir di alam nafsu ya. Karena pada umumnya kita ini senang mengikuti nafsu keinginan rendah yang namanya tanha. Ibu Bapak, Saudara sekalian. Jadi, ya dari kekuatan nafsu ini menyebabkan makhluk lahir di alam-alam nafsu, ya. Alam-alam nafsu. Ya, alam nafsu itu
sebetulnya dijelaskan oleh Sang Buddha ada 11 alam, ya. Di antaranya adalah 4 alam menyedihkan, 7 alam sugati, ya. Alam sugati termasuk alam manusia, selebihnya di alam dewa atau disebut juga dalam agama lain alam surga. Nah, ini ya kekuatan dari nafsu. Ibu bapak saudara sekalian, kemudian yang kedua adalah bhawa tanha. Ya, orang punya kepercayaan bahwa setiap setelah mengalami kematian maka akan kekal abadi, ya, kekal abadi, ya, ada roh yang kekal abadi. Oleh karena itu orang bisa berharap atau keinginan, ya, ingin jadi ini, jadi itu, atau lahir di alam ini, alam rupa, alam bentuk, dan sebagainya. Nah, ini juga ibu bapak saudara sekalian, apabila dilakukan dengan karma, ya, keinginan dengan karma, ya, bisa terlahir di alam bentuk, ya, karena ingin misalnya lahir di alam bentuk. Nah, itu namanya bhawa tanha, ya, ingin lahir kembali di alam bentuk atau jadi ini, jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah wibawa tanha. Nah, ini juga ada kepercayaan tidak ada. Nah, oleh karena itu banyak para yang meninggal sudah tidak ada apa-apa lagi. Ternyata, ya, perilaku seperti ini juga menyebabkan lahir juga, ya, lahir juga, ya, misalnya lahir di alam tanpa bentuk, ya, di alam tanpa bentuk atau tanpa materi. Dan itu telah dilakukan oleh para pertapa di masa lampau. Dan ternyata, ya, perilaku, ya, praktek-praktek seperti itu menyebabkan lahir juga. Nah, ibu bapak saudara sekalian, akibatnya apa? Setelah kematian, semua yang dilakukan itu ternyata menyebabkan kelahiran kembali. Nah, sekarang apa risiko dari kelahiran kembali? Ya, risiko dari kelahiran kembali adalah yang sebetulnya tidak kita sukai, ya, yaitu kita pasti mengalami, ya, ketuaan, kita pasti mengalami sakit, kita juga pasti cepat atau lambat mengalami kematian. Kita juga pasti mengalami perpisahan. Kita juga pasti mengalami menerima akibat karma-karma yang sudah kita lakukan. Nah, itulah Ibu Bapak saudara sekalian, risikonya kita dilahirkan menurut kali ini, yaitu adalah perbuatan atau karma tadi. Nah, lalu apa yang membuat atau menyebabkan kita membuat karma? Ya, membuat karma. Nah, yang membuat karma adalah diawali dari niat, ya. Niat atau kehendak atau cetana. Maka menurut Sang Buddha, sebetulnya yang disebut karma itu adalah niat atau pikiran, ya, yang selalu mendahului setiap apa yang kita lakukan. Maka di dalam sebuah sutta menyebutkan cetanahang bikawe kama wadami, ya. Karma itulah para biku yang kusebut sebagai karma. Nah, jadi
cetana ya, Ibu Bapak, Saudara sekalian, sebagai karma yang sesungguhnya. Nah, dari karma ini ya bisa nanti lahir karma buruk, bisa karma baik, bisa ya. Nah, karma-karma ini nanti dia mempunyai kekuatan ya, setelah kita meninggal dunia ya, karma ini dia mempunyai kekuatan untuk apa? Ya, mendorong karma apa, mendorong kita ini jadi lahir kembali ya, lahir kembali. Nah, akibatnya kita semua mengalami lahir. Dan nanti Ibu Bapak Saudara sekalian, kelahiran ini juga selain dilahirkan oleh karma, karma itu juga berperan. Apakah lahir kita ini menyenangkan, tidak menyenangkan, hidupnya umurnya panjang, sehat atau tidak, ya toh. Kemudian rezekinya lancar atau tidak, semua itu sebenarnya adalah yaitu faktor dari karma-karma yang sudah kita lakukan. Ya, begitu ya. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat perbedaan hidup umat manusia di dunia ini ya. Jadi kita bisa belajar. Nah, jadi kita dilahirkan itu tidak sama. Ya, misalnya ya ada yang dilahirkan umurnya panjang ya, 80 tahun kalau ukuran sekarang ya, 80 tahun, 90 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Nah, sementara yang lain ada yang meninggal ya, cepat meninggal. Misalnya dalam kandungan ada yang meninggal ya, sudah ada yang meninggal. Yang baru lahir sudah ada yang meninggal. Ada yang baru menginjak remaja meninggal. Menjadi dewasa meninggal. Nah, banyak ya. Nah, begitu. Jadi tidak sama. Kemudian juga dari segi kesehatan. Ya. Perhatikan ya, ada bayi yang baru lahir dalam kondisi cacat, sakit-sakitan, ya toh. Nah, bayangkan aja ya, sudah sakit-sakitan begitu ya. Akhirnya juga mati. Ada lagi saudara sekalian, kita ini dilahirkan ya selain umur pendek, umur panjang, tapi juga banyak di antara kita yang lahir dalam kondisi yang sulit. Ya, sulit. Sulit ekonomi, sulit keadaan, ya. Tidak punya rumah, tidak punya pakaian, sulit dapat makanan, ya toh? Nah, belajar nggak belajar itu. Tapi sementara yang lain, ibu bapak, sudah sekalian, hidupnya senang, ya, makan yang enak-enak, ya. Kalau makan ya biasanya pergi itu ke restoran yang enak-enak, ya, bisa makan sepuasnya, ya. Nah, ini semua juga menurut pandangan Buddhis adalah pengaruh dari mana? Dari karma kita masing-masing ya. Ini dalam hal ini adalah karma baik. Nah, oleh karena itulah saudara sekalian, nah kita sudah memahami tentang karma ini, maka umat Buddha dianjurkan untuk melakukan karma baik yang sebanyak-banyaknya. Nah, jadi karma baik itulah yang mengantarkan kita bisa terlahir sebagai orang yang beruntung, ya, beruntung, umur panjang, sehat, ya, mendapatkan fasilitas, kenyamanan, kemudahan dalam kehidupan ini, ya. Nah, itulah permainan karma yang jarang kita sadari, ya. Jadi bersyukur kita ini sebagai umat Buddha mengerti akan hal ini. Karena umat Buddha tidak mengajarkan kita nasib, ya, ingat ya. Jadi di dalam pandangan agama Buddha nasib itu tidak ada. Yang ada hanyalah akibat-akibat karma ini, ya, yang kita
jalani dalam kehidupan ini. Apakah itu sehat, panjang umur, banyak rezekinya, atau banyak-banyak kesulitan. Itulah sekali lagi permainan karma. Jadi ini sebetulnya bukan nasib. Tapi kita ini seperti menerima ya akibat karma yang sudah kita lakukan di waktu-waktu yang sudah lampau. Nah, Ibu Bapak sudah sekalian, pertanyaannya adalah kita mengubah jalan hidup kita. Ya, ini mengubah jalan hidup kita atau mengubah karma yang lain. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, sebetulnya baik sekali. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, Buddhis tidak mengajarkan seperti nasib ya, tapi mengajarkan karma. Nah, karma ini sebetulnya juga saling berhubungan satu sama lain. Ya, yang baik bisa berpengaruh terhadap karma yang tidak baik. Atau sebaliknya, karma yang tidak baik juga bisa dipengaruhi oleh karma yang baik. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak sudah sekalian, jadi buah karma itu saling mempengaruhi ya satu sama lain, terutama karma baik dan karma yang tidak baik. Nah, jadi saling mempengaruhi. Karena saling mempengaruhi satu sama lain, maka ini sebetulnya adalah umat Buddha masih punya harapan, ya, punya harapan. Harapan apa, Bante? Untuk mengubah, ya, misalnya ya, mengubah mungkin banyak kesulitan tadi ya, itu bisa kita ubah. Ya, meskipun tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Nah, jadi misalnya kita dalam hidup ini banyak kesulitan, ya, rezekinya juga seret. Nah, itu bisa diubah dengan apa? Banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Yang mana fungsinya perbuatan baik ini adalah untuk mengurangi akibat-akibat yang tidak baik. Nah, inilah saudara sekalian, kita masih punya harapan, ya, punya kesempatan untuk mengubah yang tidak baik itu paling tidak bisa dikurangi atau diringankan, ya, diringankan. Sehingga yang tadinya banyak kesulitan, ya, kesulitannya bisa berkurang, ya, berkurang karena dibantu oleh karma-karma baik kita. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, inilah pentingnya kita mengerti akan agama Buddha, ya. Oleh karena itu, berjuanglah untuk apa? Mengurangi juga karma-karma yang tidak baik, ya. Nah, jadi tugas kita sekarang ini apa? Yang pertama adalah mengurangi perbuatan-perbuatan yang menciptakan karma buruk, ya. Mengurangi karma-karma yang menciptakan karma buruk. Tapi selebihnya adalah kita berjuang untuk menciptakan karma baik. Apalagi kalau kita berbuat baik itu untuk menghancurkan apa yang kita hancurkan, yaitu sebab penderitaan tadi, yaitu adalah tanha tadi. Nah, Sang Buddha mengajarkan kita, saudara sekalian, ada karma-karma yang bisa menghancurkan sebab penderitaan. Ya. Nah, di dalam Dhamma disebutkan yaitu jalan mulia berunsur 8. Nah, ini bisa juga karma yang dapat untuk menghancurkan tanha atau penderitaan, sebab penderitaan, ya. Nah, jalan mulia berunsur 8 ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Di situ ada kelompok sila, ada kelompok meditasi, ada kelompok kebijaksanaan. Nah, umat Buddha ini wajib tahu, ya, wajib tahu. Karena kalau tidak tahu ya kita sulit, ya.
Nah, maka saya sampaikan faktor-faktor jalan mulia ini. Ada 8 ya. Nah, sekarang kita sesuai dengan pengalaman ya, pengalaman dari pelaksanaannya ya. Nah, kalau kita dari pelaksanaannya, maka ajaran Buddha itu kita mulai dari mana? Nah, biasanya kita memulai pelaksanaan ajaran Sang Buddha itu sebetulnya adalah dari sila dulu. Ya, dari sila Ibu Bapak Saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, ya kalau Bapak Ibu yang datang ke wihara, apalagi ada Bante, maka selalu diingatkan yaitu Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis ya. Mungkin semua umat Buddha sudah hafal ya Pancasila Buddhis. Tapi Pancasila ini tidak sekedar untuk dihafal, tapi bagaimana kita diingatkan juga ya dalam menjalani kehidupan ini, diingatkan ya, melatih diri untuk menjaga ya, menjaga perilaku, perbuatan, jangan sampai melakukan misalnya pembunuhan makhluk hidup ya. Nah, di jalan mulia unsur 8 ini disebutkan yaitu sebagai perbuatan benar ya. Nah, ada di situ perbuatan benar atau sama apa? Nah, sebelum perbuatan benar itu ucapan benar dulu ya. Yang disebut sebagai sama waca. Nah, sama waca ini berhubungan dengan sila keempat ya, Pancasila Buddhis. Nah, sama waca itu meliputi 4 hal. Ya, yang pertama adalah menghindari ucapan berbohong. Yang selanjutnya menghindari ucapan kasar. Yang ketiga menghindari ucapan fitnah. Yang keempat menghindari omong kosong yang tidak bermanfaat. Nah, ini meliputi ucapan benar ya. Kemudian saudara sekalian, selain ucapan ada yang disebut perbuatan benar atau sama kemanta. Perbuatan benar di sini meliputi ya menghindari apa? Pembunuhan makhluk hidup ya, pembunuhan makhluk hidup. Termasuk juga perbuatan asusila ya, barangkali juga perbuatan mabuk-mabukan yang dilakukan oleh perbuatan jasmani ya. Nah, itu disebut sama kemanta atau perbuatan benar. Yang ketiga juga yang meliputi sila adalah sama ajiwa, yaitu penghidupan yang benar, mata pencarian yang benar. Apa yang dimaksud mata pencarian benar? Nah, umat Buddha dianjurkan agar apa? Mencari penghidupan itu menghindari, misalnya adalah berjualan racun misalnya ya. Maaf ya, kalau ada yang jualan racun ini kalau bisa dihindari. Jualan senjata, jualan manusia, ya sekarang ini lagi ramai ya. Jualan manusia tuh banyak nih, jadi viral. Nah, jualan makhluk hidup juga termasuk ya. Jadi kalau bisa itu dihindari. Jualan senjata, jualan manusia, jualan racun ya. Jualan makhluk hidup. Nah, ini mesti dihindari. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian. Nah, 3 kelompok ini dikelompokkan dalam satu kelompok namanya kelompok sila. Nah, kemudian setelah kita dapat melaksanakan sila dengan baik ya, dengan taat. Nah, sila ini juga dapat menunjang pelaksanaan dhamma yang lebih tinggi. Ya, dhamma yang lebih tinggi, nah, selain sila adalah bawana atau meditasi. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, jadi kalau mau melaksanakan meditasi ya dengan baik, maka yang utama adalah sila, ya harus kuat sila. Nah, maka kita di tempat-tempat meditasi biasanya
Ya, umat Buddha selalu dianjurkan yaitu mempunyai sila dulu ya yang baik. Bahkan di beberapa wihara ya, umat Buddha yang ikuti meditasi juga ikut latihan tidak hanya Pancasila Buddhis ya, tapi juga 8 sila. Ya, misalnya tidak makan setelah lewat tengah hari, hidupnya sederhana ya, tidak mencari kemewahan, kemegahan ya, tidak, tapi hidupnya dilatih untuk sederhana. Di sana juga tidak mendengarkan musik, tidak bermain musik ya, tidak menari dan sebagainya. Nah, ini salah satu ada peningkatan ya, di mana nanti sila-sila itu akan menunjang yaitu pelaksanaan meditasi. Ibu bapak saudara sekalian. Nah, selanjutnya setelah sila ya, karena dalam ajaran Buddha itu adalah meditasi ya, jadi sila meditasi itu sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Maka dalam pelaksanaan meditasi dikelompokkan dalam meditasi ada 3. Yang pertama adalah yaitu sama wayama ya, usaha benar. Nah, usaha benar ya. Jadi dalam meditasi ini juga diperhatikan yaitu berusaha untuk melenyapkan sifat-sifat buruk yang biasanya muncul ya dalam pikiran. Misalnya ada sifat serakah atau loba, ada kebencian, iri hati, dendam ya. Nah, itu biasanya muncul dalam pikiran. Nah, sifat-sifat ini ya kita harus berjuang untuk sedikit demi sedikit kita kurangi dan akhirnya kita lenyapkan. Nah, ini tugas kita dalam hal sama wayama atau usaha benar. Usaha benar selanjutnya adalah jadi sifat-sifat buruk kalau tadi yang sudah muncul ya. Sekarang yang belum muncul jangan sampai itu muncul ya, apalagi berkembang ya di dalam batin kita, dalam pikiran kita atau sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, ini semua Ibu Bapak, Saudara sekalian ya yang perlu kita lenyapkan. Nah, selanjutnya sifat-sifat yang baik ya yang sudah ada misalnya ya kebiasaan rajin baca parita ya, hari Minggu ke wihara ya, baca parita seperti pagi hari ini ya, baca parita, namaskara, meditasi, kemudian mendengarkan dhamma ya dari yang menyampaikan dhamma. Nah, ini perlu kita jaga ya, kita jaga ya supaya menjadi kebiasaan yang baik ya, kebiasaan yang baik. Nah, jadi ini kebiasaan baik yang perlu kita jaga ya supaya tetap terus menjadi kebiasaan. Nah, sebaliknya Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau sifat-sifat baik itu belum muncul, maka diusahakan supaya muncul. Ya, dikondisikan. Ya, dikondisikan supaya muncul. Ya. Nah, inilah tugas kita dalam hal usaha benar. Nah, ini tidak hanya sifat baik yang di sini ya, misalnya juga bisa ya mengembangkan sifat meta, ya, senang berdana, senang bermurah hati, ya, bisa, ya, senang peduli sama lingkungan, sama orang lain, sama makhluk lain, atau bisa juga kalau di Tangerang ini ya, itu lepas makhluk hidup atau pangsen, ya itu adalah hal-hal yang baik semua. Nah, ini Ibu Bapak Saudara sekalian yang perlu kita munculkan apabila itu belum muncul. Nah, inilah tugas kita untuk apa? Merubah menjadi baik. Nah, jadi kebaikan ini nanti bisa dimanfaatkan, digunakan untuk apa? Menekan karma-karma buruk kita yang terlanjur kita
kita lakukan pada kehidupan lampau. Nah, itu yang sehubungan dengan usaha benar. Sekarang kita berlanjut pada samasati, yaitu perhatian benar, ya, perhatian benar, atau sering juga disebut sati sampajanya. Nah, biasanya perhatian ini digunakan untuk apa? Memperhatikan pikiran kita, ya. Ya, jadi pikiran ini kita gunakan untuk apa? Untuk memperhatikan pikiran. Ya, maksudnya pikiran yang muncul. Misalnya pikiran baik muncul, ya kita tahu ini yang baik muncul. Kemudian ada lagi pikiran jahat muncul, kebencian muncul, keserakahan muncul, dendam muncul, iri hati muncul. Nah, kita tahu, wah ini yang kejahatan muncul. Nah, maka kita dengan kesadaran, ya setelah kita menyadari yang buruk-buruk muncul, maka disinilah saudara sekalian fungsi daripada kesadaran. Apa yang kita lakukan? Yaitu tadi, ya kita stop, ya kita hentikan. Nah, inilah fungsi daripada kesadaran, ya menyadari setiap gerak-gerik pikiran kita yang muncul, termasuk juga perilaku-perilaku kita yang muncul, ya. Jadi kita tahu, nah yang baik muncul kita tahu, yang tidak baik muncul kita tahu. Nah, setelah kita mengetahui, nah maka yang tidak baik itu kita hentikan, ya, kita stop. Ya, meskipun ini juga sebetulnya tidak mudah, ya, tidak gampang, Ibu Bapak sekalian. Tetapi ya kalau kita mau berlatih itu bisa, ya nanti menjadi kebiasaan yang baru. Itulah fungsi daripada kesadaran, ya. Jadi penting kita ini untuk mengembangkan kesadaran. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan meditasi. Meditasi yang benar apa yang kita lakukan? Nah, meditasi yang benar sekali lagi tujuannya adalah untuk ini, mengikis kekotoran-kekotoran batin yang menjadi sebab penderitaan tadi, ya. Jadi itu sebetulnya mengikis sebab-sebab penderitaan yang menyebabkan kita menderita, bahkan kita terlahir yang terus-menerus, ya, tanpa henti, mati lahir, mati lahir, mati lahir. Nah, itulah saudara sekalian yang harus kita potong, ya, kita stop. Nah, jadi inilah tujuan kita melakukan meditasi yang sesungguhnya. Jadi menghancurkan, melenyapkan, atau paling tidak mengurangi sebab-sebab penderitaan. Nah, jadi Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kalau kita sudah melaksanakan Dhamma Sang Buddha sampai pada tahap ini, ya inilah kita akan mendapatkan manfaat. Nah, nanti hasilnya apa? Nah, setelah kita tahap demi tahap berlatih dari sila, dari meditasi, nanti saudara sekalian akan berkembang namanya pengertian atau pengetahuan. Maka berkembang namanya samaditi atau pengertian benar. Nah, jadi kalau tadi saudara sekalian tidak paham mana yang baik, mana yang tidak baik, maka muncullah pengertian. Nah, sekarang saya ngerti, ya ini baik, ini tidak baik. Nah, yang baik ini perlu saya laksanakan. Yang tidak baik bisa menyebabkan penderitaan dalam hidup saya. Maka mulai sekarang kita melatih diri ke tahapan ini, ya. Nah, ini sudah mengarah pada pengertian benar atau panya. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, jadi kita memahami manfaat dari berbuat baik. Yang selanjutnya bisa berkembang dalam pikiran kita, ya. Bisa, ya, misalnya sebab penderitaan apa, ya. Terus setelah tahu sebab penderitaan, bagaimana bisa melenyapkan penderitaan? Karena menurut Sang Buddha, penderitaan itu sekali lagi ada sebabnya, ya. Jadi tidak datang kebetulan, ya. Jadi tidak ada yang kebetulan sebetulnya. Semua itu ada sebab. Nah, coba kita belajar
Nah, dari mana sebabnya? Maka dengan belajar itu, nah kita mengetahui sebab penderitaan, sebab masalah, ya, yang kita hadapi, ya kita harus berjuang untuk mengatasi dari sumbernya, ya, sumber masalah itu, ya. Nah, jadi kalau kita mau mengurangi penderitaan, melenyapkan penderitaan, maka mulailah dari sebabnya. Sebabnya dari mana? Ya, sekali lagi, yaitu dari tanha atau nafsu keinginan yang rendah, yang tidak bermanfaat dan menyebabkan kemelekatan. Ya, itulah sebab penderitaan yang sesungguhnya. Dan sebab ini berakibat ya di kemudian waktu. Bisa dalam kehidupan ini, ya, bisa dalam kehidupan yang kedua, bisa dalam kehidupan yang ketiga. Nah, jadi kita singkatnya ya, kita dilahirkan kembali ya, dilahirkan kembali berulang-ulang. Nah, itulah saudara sekalian hebatnya sang karma ini mempermainkan kita ya, hidup mati hidup mati hidup mati yang tanpa akhir sebetulnya ya, yang disebut tumimba lahir, yaitu dia. Jadi sebetulnya melahirkan kita ini adalah perbuatan kita atau yang disebut karma itu tadi. Nah, maka karma dan tumimba lahir itu saling berhubungan ya. Karma itu saling berhubungan dengan kelahiran kita sekarang. Nah, jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, hidup kita ini sebetulnya dipengaruhi sepenuhnya oleh karma-karma kita di masa lampau. Nah, kalau kita banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami penderitaan, terutama ya dilahirkan kesehatannya sakit-sakitan, ada yang dilahirkan cacat, ada yang dilahirkan umurnya pendek, ya, hidupnya sulit dan sebagainya. Itulah saudara sekalian karma-karma yang berakibat sekarang ini. Nah, ini semua sekali lagi sumbernya dari mana? Ya, bukan dari yang lain, tapi juga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, ini. Nah, demikian juga, nah ketika kita sekarang mendapatkan kelahiran, ya banyak kemudahan, dapat kesehatan, umur panjang, banyak rezeki, ya, usahanya lancar, ya, bahkan wajah cantik, wajah tampan, hidupnya bahagia, punya kekuatan, punya pengikut, bahkan semua cita-citanya bisa dicapai. Nah, itu semua juga adalah faktor-faktor apa yang sudah kita lakukan. Ya, ya, kata lain itu buah karma baik kita. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, itulah hidup ya. Ya, jadi kita ini hidup tidak sama. Mengapa tidak sama? Karena itu pengaruh karma-karma kita di masa lampau. Nah, Buddha mengatakan karma-karma ini saling mempengaruhi ya, antara yang baik dan tidak baik itu saling mempengaruhi. Nah, oleh karena itu, nah umat Buddha yang bijaksana, kita bisa membuat ya supaya hidup kita ini bisa lebih baik lagi, lebih menyenangkan, lebih bahagia, lebih sehat gitu. Bahkan bisa hidupnya bahagia, lebih kuat, punya kekuatan, punya punya pengaruh dan sebagainya. Ya, bisa ya dengan banyak-banyak melakukan karma baik. Nah, inilah manfaat kita melakukan karma baik. Dan karma baik itu juga bisa kita gunakan untuk apa? Menghancurkan yaitu tanha tadi. Nah, kalau kita bisa berhasil karma baik menghancurkan tanha tadi, nah kita bisa membebaskan diri dari lingkaran tumimba lahir yang tiada akhir ini, yaitu ya kematian dan kelahiran yang berulang-ulang yang disebut bahwa caka ya tumimba lahir yang tiada akhirnya, yaitu tugasnya apa? Mencapai nibbana. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tujuan terakhir kita adalah mencapai nibbana.
Tetapi untuk mencapai nibbana tidak semudah itu. Ya, kita bahkan masih berulang-ulang kali ya dilahirkan. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita sudah berjuang ya untuk mengumpulkan karma baik. Ya, ingat ya, tadi saya mengutip salah satu sabda Sang Buddha di dalam Dhammapada terutama ya, yaitu berbuat baik akan mendapatkan hal yang baik. Berbuat buruk akan mendapatkan akibat yang buruk. Ya, oleh karena itu ya, berbuatlah, terutama berbuat baiklah sebanyak-banyak mungkin ya, untuk apa? Ya, untuk menekan terutama perbuatan-perbuatan yang tidak baik sehingga hidup kita bisa lebih baik lagi, dapat karma baik lagi, ya, dapat keberuntungan, dapat kesehatan lebih baik, dapat bahkan bisa mendapatkan umur panjang yang lebih baik lagi. Nah, inilah saudara sekalian cara mengubah, ya kalau orang umum mengatakan mengubah nasib, tapi di dalam agama Buddha yaitu mengubah bagaimana si karma ini, terutama karma buruk yang mempengaruhi hidup kita ini bisa diubah dengan perbuatan baik. Ya, meskipun kita belum bisa untuk membebaskan diri dari kelahiran kembali, paling tidak kita bisa terlahir di alam-alam yang lebih baik. Maka dengan demikian kita punya kesempatan untuk selalu berbuat baik, ya, mengubah kehidupan ini menjadi lebih baik, ya, hingga akhirnya dapat mencapai nirwana atau nibbana atau terbebas dari kelahiran ini. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, jadi saya sampaikan karma dan tumimba lahir itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalau kita ingin tumimba lahir dalam kondisi yang menyenangkan, sekali lagi buatlah karma baik yang sebanyak mungkin, ya. Nah, ini tugas kita ya, berbuat baik sebanyak mungkin supaya apa? Supaya dalam kelahiran yang akan datang kita dapat dilahirkan di kondisi yang menyenangkan ya. Artinya dapat kemudahan, dapat fasilitas sehingga kita bisa meningkatkan hidup kita menjadi lebih baik. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi jalan atau cara ya untuk menjalani kehidupan sehari-hari ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Satu lagi tadi belum saya sampaikan ya. Selain panya, kelompok panya ini ada dua, yaitu samadhiti dan sama kemanta. Sama kemanta itu adalah pikiran benar. Apa itu pikiran benar? Yaitu pikiran yang baik, ya, pikiran yang bebas dari keserakahan, kebencian, iri hati, ya, dendam dan sebagainya. Ya, misalnya mempunyai pikiran cinta kasih dan balas kasihan kepada semua orang, bahkan kepada semua makhluk. Nah, ini digabungkan dengan pengertian benar disebut panya. Maka lengkaplah yang disebut sila, samadhi, panya. Dan itulah yang menjadi tugas kita, ya, menjadi tugas kita sebagai umat Buddha untuk mengakhiri penderitaan. Ya, meskipun kita tidak bisa sekarang, tapi ya kita sudah mempunyai bekal. Siapa tahu nanti ya kehidupan kedua, ketiga, keempat, atau ketemu Sang Buddha lagi di kehidupan yang akan datang. Nah, kita juga bisa mengakhiri penderitaan ini, yaitu mencapai nibbana. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ibu Bapak, Saudara sekalian, semuanya baik yang mengikuti dari wihara ataupun bahkan yang dari rumah melalui link Zoom ini, ya, semoga semuanya sehat, sukses, bahagia ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bhavantu sukitata. Namo Buddhaya. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada Yang Mulia Bante
Selanjutnya marilah kita bersama-sama mengucapkan Okasa. Okasa Wandami Bante. Abiwa Danasilisa Nijang Buddha Pacayino Cattaro Dhammawadanti Ayu Wano Sukhang Bala. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas dhamma desana yang disampaikan, semoga Ya, bermanfaat sama-sama. bagi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Ya, Marilah selanjutnya marilah puja bakti kita lanjutkan. Halo. Selanjutnya marilah kita tetap bersikap anjali karena Bante akan meninggalkan ruangan Zoom. ya baik. Terima kasih ya. Saya sudah bebas ya. Ya Bante. Ya, makasih. Salam semua ya. Salam sehat. Semangat. Baik Ya. Bante, terima kasih Yuk. Bante, Ya, udah. Anumodana Selamat Bante siang. ya. Namo Makasih. Buddhaya. Namo Buddhaya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan berdana paramita diiringi lagu dana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita diberi